Oke, selamat sore anak-anak kami, kelas 9 SMP, 1 Atap Negeri 4 Pangururan. Ini Ibu Tentis Tompul akan membawakan materi kita kali ini adalah sistem reproduksi manusia. Kompetensi dasar 31 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 314 mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. 315 menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Sistem reproduksi manusia terdiri dari reproduksi laki-laki dan reproduksi perempuan. Organ reproduksi laki-laki antara lain penis, testis, skrotum, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar Cowper, kelenjar prostat, kelenjar vesica seminalis. Penis merupakan bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing dan sekaligus saluran sperma. Testis merupakan tempat produksi hormon testosteron dan memproduksi sel sperma. Skrotum merupakan kantong pembungkus testis. Epididymis merupakan tempat penyimpanan sperma sementara. Vas deferens merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis yang berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra merupakan saluran urin sekaligus saluran sperma. Ada 3 kelenjar kelamin pada laki-laki, yaitu kelenjar Cowper, kelenjar prostat, dan kelenjar vesica seminalis. Kelenjar prostat merupakan kelenjar yang berada di bawah kantong kemih, yang berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Sementara kelenjar Cowper merupakan kelenjar yang terletak di bawah kelenjar prostat, yang berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Sekarang kita membahas organ reproduksi perempuan. Yang pertama, vagina, serviks, uterus, oviduct, ovarium. Vagina merupakan saluran penghubung lingkungan luar dengan rahim dan merupakan jalan menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina atau disebut leher rahim. Uterus atau rahim merupakan tempat perkembangan janin selama kehamilan. Oviduct merupakan tempat fertilisasi, terjadinya pembuahan. Dan ovarium merupakan tempat untuk penghasil sel telur. Spermatogenesis ialah proses pembentukan sperma. Tahap-tahapan pembentukan spermatogenesis yang pertama, spermatogonium, kemudian berkembang menjadi spermatosit primer, dan mengalami pembelahan meiosis menjadi spermatosit sekunder, dan berkembang menjadi spermatid, dan terbentuklah spermatozoa. Oogenesis ialah proses pembentukan sel telur atau ovum.
tahapannya yang pertama, oogonium mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer. Kemudian mengalami meiosis pertama menjadi oosit sekunder. Kemudian mengalami meiosis kedua menjadi ootit. Dan terakhir terbentuklah sel telur atau ovum. Sekarang kita sampai ke siklus menstruasi. Siklus menstruasi pada perempuan dialami wanita remaja dengan siklus sekali 28 hari. Fase menstruasi ada 3 fase. Yang pertama, fase menstruasi, di mana hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Fase yang kedua ialah fase proliferasi, di mana hormon estrogen dan progesteron memicu dinding rahim untuk menebal dan terjadilah ovulasi. Ovulasi merupakan lepasnya sel telur dari ovarium. Yang ketiga, fase sekretori, yaitu fase di mana folikel melepaskan sel telur yang akan berubah menjadi korpus luteum, hormon estrogen dan progesteron rendah, dan dinding rahim rusak dan mengalami pecah, dan terjadilah menstruasi. Sekarang kita sampai kepada penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Yang pertama, HIV/AIDS. HIV/AIDS disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, gonoro. Gonoro ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonoro. Yang ketiga, sifilis atau raja singa, yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang keempat, herpes simplex genitalis, yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Yang kelima, keputihan. Keputihan ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. Yang terakhir, epididymis. Terjadi pada pria, yaitu terjadinya radang pada saluran epididymis. Demikianlah materi kita hari ini. Kiranya anak-anak kami dapat mengerti dan memahaminya. Sekian dan terima kasih.